Bayangkan jantung Anda berhenti berdetak saat melihat cincin milik ibu Anda yang miskin melingkar di jari seorang pria kaya raya yang sedang menyantap steak di restoran tempat Anda bekerja sebagai pelayan rendahan. Detik itu bukan sekadar kebetulan, melainkan pemicu ledakan dari sebuah bangkai kejahatan yang telah dikubur rapat selama 20 tahun oleh keluarga terpandang demi menjaga nama baik dan warisan. Adrian Hartono mengira dosa masa lalunya telah menjadi abu bersama istri dan anaknya di dasar jurang, namun ia salah besar karena mereka masih hidup, menyimpan dendam, dan kini menuntut bayaran darah atas setiap tetes air mata. Namun hati-hati dengan apa yang Anda cari, karena dalam kisah penuh intrik manipulasi dan pengkhianatan darah daging ini, kita akan belajar fakta pahit bahwa terkadang kebenaran yang terungkap tidak selalu membawa akhir yang bahagia, melainkan kehancuran yang tak terelakkan bagi mereka yang tersisa. Restoran itu berbau kemunafikan, campuran aroma parfum mahal yang menyengat, anggur yang difermentasi terlalu lama, dan kepura-puraan orang-orang kaya yang makan tanpa benar-benar merasa lapar. Di sudut ruangan yang temaram, Nindi berdiri kaku seperti patung porselen yang retak. Matanya bukan tertuju pada noda saus di meja nomor 7 yang harus ia bersihkan, melainkan pada seorang pria paruh baya yang duduk sendirian di dekat jendela kaca besar. Pria itu, Adrian, tampak seperti bangkai yang dibalut sutra mahal. Ia mengiris daging steak di piringnya dengan gerakan lambat, tanpa gairah, seolah setiap suapan adalah hukuman mati. Namun, bukan wajah menyedihkan pria itu yang membuat napas Nindi tercekat di tenggorokan, melainkan kilatan emas di jari manis tangan kirinya. Benda itu bersinar mengejek di bawah lampu gantung kristal. Sebuah cincin emas dengan ukiran naga kembar yang memeluk rubi merah darah. Nindi mengenalnya. Ia mengenal setiap lekukan ukiran itu karena ia tumbuh besar dengan melihat pasangannya melingkar di jari ibunya yang kasar, jari yang setiap hari mencuci baju orang lain demi sesuap nasi. Darah Nindi mendidih, bukan karena kerinduan yang romantis, melainkan karena amarah yang dingin. Ibunya selalu bilang cincin itu adalah bukti cinta sejati, tapi bagi Nindi, melihat cincin yang sama di tangan pria kaya yang makan steak sementara mereka makan nasi garam, itu adalah bukti pengkhianatan. Ia meremas kain lap kotor di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ada dorongan liar untuk menumpahkan air panas ke wajah pria itu, namun Nindi adalah pemain watak yang ulung. Ia menarik napas panjang, memasang topeng, pelayan miskin yang polos dan sopan, lalu melangkah mendekat. Langkahnya diatur sedemikian rupa agar terdengar ragu namun hormat. Ia meletakkan gelas air mineral di meja Adrian dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar. "Maaf, Tuan," suaranya lirih, nyaris seperti bisikan angin yang membawa kabar buruk. "Cincin Anda indah sekali." Adrian berhenti mengunyah. Ia mengangkat wajahnya, menatap gadis pelayan itu dengan mata biru pucat yang lelah. "Terima kasih," jawabnya datar, hendak kembali pada makanannya. "Ibuku?" Nindi menjeda kalimatnya, membiarkan ketegangan menggantung di udara seperti asap rokok. Ia menatap langsung ke manik mata Adrian, menghancurkan batas sopan santun antara pelayan dan pelanggan. "Ibuku punya satu yang persis sama," katanya, pasangannya dibawa oleh iblis yang mencuri masa depannya. Kata-kata itu menghantam Adrian lebih keras daripada tamparan fisik. Garpu perak di tangannya berdenting jatuh ke piring porselen, menimbulkan bunyi nyaring yang memecah kesunyian restoran. Wajahnya yang pucat berubah menjadi warna abu rokok. Jantungnya, yang selama 20 tahun terkubur di bawah lapisan lemak kenyamanan dan penangkal hati nurani, tiba-tiba berdetak menyakitkan. Ia menatap cincin di jarinya, lalu kembali ke wajah Nindi. Struktur tulang itu, hidung yang mancung, dan terutama tatapan mata yang penuh tuduhan itu adalah wajah Raras. Wajah wanita yang ia biarkan mati dalam ingatannya demi menjaga warisan keluarga. "Siapa namamu?" tanya Adrian, suaranya parau, seolah tenggorokannya dipenuhi pasir. "Nindi," jawab gadis itu dingin. "Hanya Nindi. Orang miskin tidak butuh nama belakang, bukan?" Adrian merasa ruangan itu menyempit. Oksigen seolah disedot keluar. Ingatan tentang malam di tebing itu, api yang membakar mobil, dan keputusan pengecutnya untuk tidak mencari jasad istri dan anaknya karena takut dicoret dari hak waris, kini bangkit mencekiknya. Ia mengira mereka sudah menjadi abu. Ia berharap mereka sudah menjadi abu,
agar dosanya terkubur sempurna. Tapi gadis ini berdiri di sini, hidup, nyata, dan berbahaya. Di mana ibumu? Adrian bertanya lagi, kali ini dengan nada mendesak yang dicampur ketakutan. Nindi tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Senyum yang menyiratkan bahwa ia memegang kartu as dalam permainan yang bahkan Adrian belum sadari telah dimulai. Dia ada di tempat di mana orang-orang seperti Anda tidak akan pernah sudi menginjakkan kaki. Di neraka dunia yang Anda ciptakan untuk kami. Sebelum Adrian bisa bertanya lebih lanjut, manajer restoran datang dengan wajah merah padam, membentak Nindi untuk kembali bekerja. Nindi menunduk patuh, kembali menjadi pelayan yang sopan, namun sebelum berbalik, ia meninggalkan secarik kertas kusam di bawah gelas air Adrian. Itu adalah alamat. Sebuah undangan menuju kebenaran yang akan menghancurkan hidup nyaman Adrian. Adrian menatap punggung gadis itu menjauh, merasakan cincin di jarinya kini terasa berat dan panas, seolah membakar kulitnya. Ia tahu, hidupnya yang tenang dan pengecut telah berakhir detik ini juga. Rumah itu lebih mirip kandang daripada tempat tinggal manusia. Dinding kayunya lapuk dimakan rayap, atap sengnya berkarat dan bocor di sana-sini, terletak di ujung gang sempit yang becek dan berbau selokan. Adrian berdiri di depan pintu reot itu dengan sepatu kulit mahalnya yang kini ternoda lumpur. Kontras yang menyakitkan antara jas sutranya dan lingkungan kumuh ini membuatnya merasa seperti alien, atau lebih tepatnya, seperti parasit yang tersasar. Ia mengetuk pintu dengan ragu, separuh hatinya berharap tidak ada yang menjawab, agar ia bisa lari kembali ke rumah mewahnya dan berpura-pura pertemuan di restoran itu hanyalah halusinasi akibat kolesterol tinggi. Namun, pintu itu terbuka dengan derit engsel yang menyakitkan telinga. Di sana berdiri Raras. Wajahnya telah dimakan usia dan penderitaan, kulitnya kasar seperti amplas, namun matanya masih memiliki api yang sama, api yang dulu membuat Adrian jatuh cinta, dan api yang sama yang membuatnya takut setengah mati. Raras tidak terkejut. Tidak ada air mata haru, tidak ada pelukan rindu. Wanita itu hanya menatapnya dengan kejijikan yang begitu murni, hingga Adrian merasa ingin muntah. Kau butuh 20 tahun untuk menemukan jalan ke neraka ini, Adrian, suara Raras tajam, menyayat heningnya sore yang mendung. Raras, aku pikir kalian sudah mati, Adrian tergagap, alasannya terdengar konyol bahkan di telinganya sendiri. Laporan polisi, mobil itu terbakar, tidak ada jasad. Karena kau memilih untuk percaya pada laporan itu, potong Raras, suaranya meninggi. Kau memilih percaya pada kertas daripada mencari istri dan anakmu sendiri. Karena apa? Karena lebih mudah menjadi duda kaya yang berduka daripada suami miskin yang dibuang keluarga, kan? Adrian terdiam. Kebenaran itu menelanjanginya. Raras benar. Jauh di lubuk hatinya, Adrian tahu ia lega saat mereka dinyatakan hilang. Itu membebaskannya dari tekanan ayahnya yang menentang pernikahan beda kasta itu. Ia bisa kembali menjadi anak emas, pewaris tunggal, tanpa beban istri miskin. Bolehkah aku masuk? Tanya Adrian lemah. Raras mendengus, namun ia minggir sedikit, membiarkan Adrian masuk ke ruang tamu sempit yang hanya berisi satu kursi plastik dan tikar lusuh. Di dinding, terpajang foto Nindi kecil yang kurus kering. Adrian merasa dadanya sesak. Nindi, dia memberiku alamat ini, kata Adrian, mencoba mencari topik netral. Dia mewarisi sifat licik keluargamu rupanya, cibir Raras. Dia tahu kau kaya. Dia lelah hidup miskin. Jangan pikir dia mencarimu karena cinta, Adrian. Dia mencarimu karena dia lapar. Kalimat itu mengejutkan Adrian. Kau bicara begitu tentang anakmu sendiri? Aku bicara kenyataan. Raras membentak, matanya berkaca-kaca karena amarah. Kau pikir cinta bisa dimakan? 20 tahun aku mengajarkan dia untuk membencimu, membenci orang kaya sepertimu. Tapi darah memang lebih kental dari air. Dia melihat peluang. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari arah dapur. Nindi muncul, wajahnya tanpa ekspresi, membawa nampan berisi 2 gelas teh tawar. Ia meletakkannya di lantai. Aku tidak mencari uangmu, Tuan Adrian, kata Nindi dingin, menatap ayahnya tanpa sebutan, ayah. Aku mencari keadilan. Atau setidaknya, pengakuan dosa. Apa maksudmu?
Adrian bingung. Kecelakaan itu, kata Raras, suaranya merendah menjadi bisikan yang mengerikan. Itu bukan kecelakaan, Adrian. Rem mobil itu tidak blong. Seseorang memotongnya. Dan kau tahu siapa yang paling diuntungkan jika aku dan Nindi mati saat itu? Adrian menggeleng, menolak mempercayai arah pembicaraan ini. Tidak, ayahku keras, tapi dia bukan pembunuh. Bukan ayahmu, sela Nindi tajam. Tapi anak kesayangannya yang lain. Randy. Nama itu menggantung di udara seperti racun. Randy. Adik tiri Adrian. Pria yang selalu tersenyum ramah, yang mengambil alih perusahaan saat Adrian berduka, yang selalu meyakinkan Adrian untuk tidak mengungkit masa lalu. Randy? Adrian berbisik. Dia datang ke rumah sakit desa tempat aku dirawat diam-diam oleh warga. Raras melanjutkan ceritanya, air mata amarah mulai menetes. Dia mengancam akan membunuh Nindi jika aku berani muncul lagi. Dia bilang kau sudah setuju. Dia bilang kau yang meminta kami dilenyapkan agar kau bisa menikah dengan putri kolega ayahmu. Itu bohong, teriak Adrian. Aku tidak pernah. Tapi kau juga tidak pernah mencari kami, kan? Nindi memotong, matanya menatap tajam ke jiwa Adrian yang pengecut. Sama saja. Diammu adalah persetujuanmu. Kau membiarkan dia menang selama 20 tahun. Aku ingin memperbaikinya. Adrian jatuh berlutut di lantai tanah yang dingin. Rasa bersalah menghancurkan pertahanannya. Katakan apa yang harus aku lakukan. Raras menatap suaminya yang berlutut dengan tatapan dingin. Kau ingin menebus dosamu? Temukan buktinya. Hancurkan Randy. Hancurkan nama baik keluarga yang kau agung-agungkan itu. Hanya dengan darah keluargamu sendiri, kau bisa membayar 20 tahun penderitaan kami. Adrian mendongak. Di mata istri dan anaknya, ia tidak melihat kasih sayang. Ia melihat tuntutan. Tuntutan untuk perang saudara yang akan menghancurkan segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang menyedihkan, Adrian memutuskan untuk tidak lari. Di mana aku harus mulai? Tanyanya. Bengkel tua di pelabuhan, jawab Nindi cepat, seolah sudah merencanakannya. Ada saksi mata yang disembunyikan Randy. Namanya Pak Iman. Dia masih hidup, tapi mungkin tidak lama lagi. Langit di atas kawasan pelabuhan berwarna kelabu pekat, seolah menahan beban polusi dan dosa kota itu. Adrian memacu mobil mewahnya melewati jalanan berlubang, suspensi mobilnya menjerit protes setiap kali menghantam aspal rusak. Ia menuju bengkel tua yang disebutkan Nindi, tempat di mana Pak Iman, mantan mekanik keluarga Hartono, dikabarkan bersembunyi. Nindi duduk di kursi penumpang, diam dan waspada, matanya terus memindai spion, memastikan tidak ada yang mengikuti. Gadis itu memegang pisau lipat kecil di sakunya, sebuah kebiasaan dari hidup di jalanan yang membuat Adrian ngeri sekaligus sadar betapa ia telah gagal sebagai ayah. Kau yakin dia masih di sana? Tanya Adrian, memecah keheningan yang menyesakkan. Dia tidak punya tempat lain, jawab Nindi datar. Orang yang dibuang biasanya berkumpul di tempat sampah yang sama. Kalimat itu menampar Adrian lagi. Ia menepikan mobil di depan sebuah gudang seng yang nyaris roboh. Bau oli bekas, karat, dan air laut yang asin menusuk hidung. Mereka turun, langkah Adrian ragu-ragu, sementara Nindi bergerak gesit seperti kucing liar. Di dalam bengkel yang gelap, seorang pria tua sedang duduk di kursi roda, memegang kunci Inggris seolah itu adalah senjata. Wajahnya separuh hancur karena luka bakar lama, dan satu matanya tertutup selaput putih. Itu Pak Iman. Saksi kunci yang selamat dari upaya pembunuhan 2 dekade lalu, upaya pembunuhan yang disamarkan sebagai kebakaran bengkel. Siapa di sana? Serak suara Pak Iman terdengar seperti gesekan logam berkarat. Adrian Hartono, jawab Adrian, memberanikan diri melangkah maju ke dalam lingkaran cahaya lampu bohlam yang remang. Pak Iman tertawa, suara yang kering dan miris. Hartono? Nama yang membawa sial. Kau datang untuk menyelesaikan pekerjaan adikmu? Mau membakarku lagi? Tidak, Adrian mengangkat kedua tangannya. Aku datang untuk mencari kebenaran tentang rem mobil istriku. Pak Iman meludah ke lantai. Kebenaran? Kebenaran itu mahal, Tuan Adrian. Harganya nyawaku yang separuh ini. 20 tahun lalu,
adikmu Randi datang padaku. Dia membawakanku tas berisi uang dan ancaman. Dia suruh aku potong selang rem mobil istrimu, tapi buat seolah-olah itu aus alami. Dan kau melakukannya, desis Adrian, tangannya mengepal. Aku orang miskin, bentak Pak Iman. Anakku sakit butuh operasi. Aku ambil uangnya. Tapi aku tidak potong selang itu. Aku cuma longgarkan sedikit, berharap mobilnya cuma menabrak pagar pelan. Aku tidak tahu dia akan jatuh ke jurang. Aku tidak tahu Randi punya rencana lain. Adrian maju, mencengkeram kerah baju lusuh Pak Iman. Kau, karena kau mereka menderita 20 tahun. Lepaskan dia, ya. Nindi menarik lengan Adrian. Kita butuh dia bicara, bukan mati. Pak Iman terbatuk-batuk saat Adrian melepaskannya. Randi tidak percaya padaku. Setelah kecelakaan itu, dia membakar bengkelku. Dia pikir aku mati. Tapi aku menyimpan sesuatu. Sebagai asuransi. Pria tua itu merogoh ke dalam rongga kursi rodanya yang sobek, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang sudah menguning dan berminyak. Catatan pesanan kerja. Ada tanda tangan Randi di sana, menyetujui, modifikasi khusus, pada mobil B1998 RF. Tanggalnya 1 hari sebelum kecelakaan. Adrian menerima buku itu dengan tangan gemetar. Ini dia. Bukti fisik yang tidak bisa disangkal. Tanda tangan adiknya, darah dagingnya sendiri, yang merencanakan pembunuhan istri dan anaknya. Rasa mual menjalar dari perut ke kerongkongannya. Bawa ini, kata Pak Iman. Dan pergi dari sini. Aku sudah lelah hidup dalam ketakutan. Namun, saat mereka berbalik hendak keluar, pintu bengkel tiba-tiba ditutup dari luar dengan suara dentuman keras. Gelap menyelimuti mereka seketika, hanya menyisakan celah-celah cahaya dari dinding seng yang bolong. Suara tawa yang familiar terdengar dari pengeras suara tua yang terpasang di pojok ruangan. Wah, wah, reuni keluarga yang mengharukan, suara Randi terdengar menggema, penuh distorsi namun jelas nada ejekannya. Kakakku yang bodoh, keponakanku yang liar, dan mekanik tua yang seharusnya sudah jadi abu. Randi, teriak Adrian. Buka pintunya. Aku punya buktinya. Simpan buktimu untuk malaikat maut, Kak, balas Randi santai. Kau pikir aku tidak tahu? Nindi, gadis pelayan itu, aku sudah mengawasinya sejak dia mulai mendekatimu. Aku membiarkan pertemuan ini terjadi supaya aku bisa membereskan semua sampah sekaligus. Bau bensin mulai tercium menyengat. Cairan itu mengalir masuk dari celah bawah pintu. Adrian panik. Trauma masa lalu tentang api dan mobil yang terbakar kembali menghantuinya. Dia akan membakar kita hidup-hidup, bisik Nindi, matanya membelalak, bukan karena takut, tapi karena realisasi akan kekejaman pamannya. Tidak kali ini, Adrian melihat sekeliling dengan putus asa. Matanya menangkap mobil tua rongsokan di pojok bengkel. Masuk ke mobil itu. Cepat. Itu rongsokan, teriak Nindi. Bangkainya masih kuat. Masuk. Adrian mendorong Nindi dan menyeret kursi roda Pak Iman. Mereka berlindung di dalam kerangka mobil tua itu tepat saat api mulai disulut dari luar. Bos, api menyambar bensin, menciptakan dinding neraka di sekeliling mereka. Panasnya langsung terasa memanggang kulit. Asap hitam mengepul, menyesakkan dada. Di tengah jilatan api, Adrian memeluk putrinya, mencoba menjadi pelindung yang gagal ia lakukan 20 tahun lalu. Maafkan ayah, bisiknya di tengah batuk. Jangan minta maaf, Nindi menatapnya dengan mata berair karena asap. Cari jalan keluar. Atau kita mati konyol di sini. Panas api di bengkel itu terasa seperti jilatan lidah neraka. Namun adrenalin membuat Adrian melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Dengan menggunakan dongkrak besi yang tergeletak di lantai mobil rongsokan, ia menghantam kaca belakang bengkel yang sudah retak dimakan usia. Sekali, 2 kali, hingga kaca itu pecah berhamburan. Adrian mendorong Nindi keluar terlebih dahulu, lalu dengan sisa tenaga menyeret Pak Iman yang terbatuk-batuk parah. Mereka jatuh berguling di atas tanah basah pelabuhan, sementara di belakang mereka, gudang seng itu berubah menjadi oven raksasa yang melahap segala isinya. Mereka selamat, tapi Adrian tahu ini belum berakhir. Randi pasti mengira mereka sudah terpanggang.
Ini adalah satu-satunya keuntungan mereka. Kita harus ke kantor polisi, kata Adrian, napasnya memburu. Polisi? Nindi tertawa sinis sambil membersihkan jelaga dari wajahnya. Polisi di kota ini makan dari tangan Paman Randi. Kau naif sekali, ya. Kita tidak butuh hukum, kita butuh media. Kita butuh skandal. Nindi benar. Hukum bisa dibeli, tapi rasa malu publik adalah senjata yang tidak bisa ditawar bagi keluarga Hartono. Mereka membawa Pak Iman ke rumah kontrakan Raras, tempat paling aman saat ini. Malam itu juga, Adrian menghubungi satu-satunya jurnalis yang ia tahu membenci keluarganya. Seorang reporter investigasi independen yang pernah ia tuntut karena pencemaran nama baik tahun lalu. Ironis, musuhnya kini menjadi satu-satunya harapannya. Pertemuan diatur di rumah Raras yang sempit. Jurnalis itu datang, merekam kesaksian Pak Iman, memotret buku catatan dengan tanda tangan Randi, dan merekam pengakuan Adrian yang penuh penyesalan. Namun, esok paginya, sebelum berita itu sempat naik cetak, Randi datang. Ia tidak datang dengan preman atau polisi. Ia datang sendirian, mengenakan setelan jas Navy yang sempurna, mengetuk pintu rumah reot itu dengan sopan seolah sedang bertamu untuk minum teh. Adrian yang membuka pintu. Ketegangan di antara dua saudara itu begitu padat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Kau hidup, kata Randi datar, matanya memindai ruangan kumuh itu dengan jijik hingga berhenti pada Raras dan Nindi. Dan kau akan membusuk di penjara, balas Adrian, menghalangi pandangan Randi ke arah keluarganya. Randi tertawa kecil, melangkah masuk tanpa diundang. Penjara? Jangan konyol, Kak. Buku catatan tua itu? Pengacaraku bisa bilang itu dipalsukan. Mekanik tua itu? Siapa yang akan percaya pada orang pikun yang punya dendam? Kau tidak punya apa-apa. Aku punya kebenaran, kata Adrian, meski suaranya sedikit bergetar. Kebenaran adalah apa yang dipercayai orang banyak. Randi mendekatkan wajahnya ke wajah Adrian. Dan orang banyak tahu Adrian Hartono adalah pria lemah yang depresi, yang mengarang cerita konspirasi karena tidak sanggup menerima kematian istri dan anaknya. Aku bisa memutar balikan fakta ini dalam sekejap. Aku bisa membuatmu masuk rumah sakit jiwa, Kak. Dan kali ini, tidak akan ada yang mencarimu. Tiba-tiba, Raras maju. Di tangannya ada pisau dapur berkarat. Matanya nyalang. Keluar dari rumahku, atau aku robek mulutmu. Randi mundur selangkah, mengangkat tangan pura-pura takut. Wow, tenang, kakak ipar. Aku kesini untuk menawarkan kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, teriak Nindi. Dengarkan dulu, Randi menatap Adrian serius. Kembalikan buku itu. Lupakan semua ini. Dan aku akan transfer 10 miliar ke rekening anak harammu ini. Kalian bisa pergi, hidup mewah di luar negeri. Tinggalkan kota ini. Tinggalkan nama Hartono. Kau bisa punya keluarga bahagiamu, Kak. Tanpa skandal. Tanpa perang. Hanya uang dan ketenangan. Tawaran itu menggantung di udara. 10 miliar. Cukup untuk mengubah hidup Nindi dan Raras selamanya. Cukup untuk menebus kemiskinan mereka. Adrian melihat keraguan di mata Nindi. Gadis itu lelah miskin. Adrian melihat keraguan itu dan hatinya hancur. Randi tahu persis di mana harus menusuk, pada keputusasaan mereka. Ambil uangnya, bisik Nindi pelan. Yah, ambil uangnya. Kita tidak akan menang lawan dia. Randi tersenyum menang. Anak pintar. Adrian menatap adiknya, lalu menatap putrinya yang memohon. Ia mengambil buku catatan dari saku jasnya. Randi mengulurkan tangan. Tapi Adrian tidak menyerahkannya. Ia malah merobek halaman yang ada tanda tangannya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Apa yang kau lakukan, gila? Teriak Randi. Sekarang buktinya ada di dalam tubuhku, kata Adrian dengan tatapan yang tiba-tiba berubah liar. Kau mau buktinya? Kau harus membelah perutku. Dan jika kau membunuhku sekarang, di depan mereka, kau tidak akan bisa menutupinya sebagai kecelakaan. Adrian telah membuang satu-satunya bukti fisik demi melindungi keluarganya dari godaan uang kotor, sekaligus menyegel nasibnya sendiri sebagai saksi hidup. Berita itu sudah dikirim, kata Adrian dingin.
Video kesaksian Pak Iman sudah diunggah ke cloud dan diatur untuk rilis otomatis 1 jam lagi. Uangmu tidak berguna, Randi. Namamu hancur hari ini. Wajah Randi berubah merah padam. Topeng ketenangannya retak. Ia menerjang Adrian, memukulnya tepat di rahang. Adrian jatuh, tapi ia tertawa. Tawa orang gila yang akhirnya menemukan kewarasan. Perkelahian pecah. Dua saudara bergulat di lantai tanah, saling memukul, meluapkan kebencian yang terpendam selama puluhan tahun. Berita itu meledak seperti bom nuklir. Skandal berdarah keluarga Hartono. Video pengakuan Pak Iman dan wajah lebam Adrian menjadi viral dalam hitungan jam. Saham perusahaan anjlok. Polisi, yang tidak bisa lagi menutup mata karena tekanan publik, akhirnya menangkap Randi di rumah mewahnya. Penangkapan itu disiarkan langsung di televisi. Adrian, Raras, dan Nindi menonton dari televisi tabung kecil di rumah kontrakan. Seharusnya itu menjadi momen kemenangan. Seharusnya ada pelukan, air mata bahagia, dan musik latar yang megah. Tapi kenyataan jauh lebih sunyi dan menyakitkan. Setelah Randi dibawa pergi, keheningan yang canggung menyelimuti mereka bertiga. Tidak ada pesta. Rumah itu masih reot. Mereka masih miskin. Dan Adrian, meskipun menang, kini adalah pria tanpa harta, tanpa keluarga besar, dan tanpa masa depan yang jelas. Rekeningnya dibekukan, asetnya disita sebagai bagian dari penyidikan korupsi perusahaan yang juga terungkap. Jadi, ini akhirnya, tanya Nindi, memecah kesunyian. Ia menatap ayahnya yang sedang mengompres luka di wajahnya. Dia akan dipenjara seumur hidup, kata Adrian, mencoba terdengar optimis. Keadilan sudah ditegakkan. Tapi kita tidak dapat apa-apa, gumam Raras pahit. 10 miliar itu, hilang begitu saja. Adrian menatap istrinya tak percaya. Raras, itu uang darah. Kau benar-benar menginginkannya? Aku ingin anakku hidup layak, teriak Raras, air matanya tumpah lagi. Kau pikir keadilan bisa membayar biaya kuliah? Kau pikir melihat adikmu di penjara membuat atap rumah ini tidak bocor lagi? Kau egois, Adrian. Kau menghancurkan bukti itu demi egomu sendiri, supaya kau merasa jadi pahlawan. Padahal kau cuma ingin menebus rasa bersalahmu. Kata-kata itu menancap lebih sakit daripada pukulan Randi. Adrian sadar, Raras benar. Ia menolak uang itu bukan hanya karena prinsip, tapi karena ia takut jika Nindi menerima uang itu, Nindi akan menjadi seperti Randi. Tapi dengan melakukan itu, ia kembali memisingkan keluarganya. Aku akan bekerja, kata Adrian lemah. Aku akan mulai dari nol. Kau sudah tua, ya, kata Nindi dingin. Tatapannya pada Adrian tidak lagi penuh kebencian, tapi penuh rasa kasihan yang merendahkan. Kau tidak bisa kerja kasar. Kau tidak punya keahlian selain tanda tangan dokumen. Nindi berdiri, mengambil tas ranselnya yang sudah dikemas. Mau kemana kau? Tanya Adrian panik. Pergi, jawab Nindi. Kasus ini selesai. Namaku sudah bersih, itu cukup bagiku untuk melamar kerja di tempat yang lebih baik tanpa takut latar belakangku dipermasalahkan. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini. Aku tidak bisa melihat kalian berdua. Nindi, kami orang tuamu? Kalian adalah dua orang yang saling menghancurkan dan menyeret aku ke dalamnya, potong Nindi. Ibu menyembunyikan aku dalam kemiskinan karena dendam. Ayah membiarkan aku menderita karena pengecut. Dan sekarang, saat ada kesempatan untuk uang, kalian bertengkar lagi. Aku muak. Aku tidak mau jadi korban narasi kalian lagi. Nindi melangkah ke pintu. Adrian ingin mengejarnya, tapi kakinya terasa berat. Ia menatap Raras, berharap istrinya menahan anak mereka. Tapi Raras hanya duduk diam, menatap kosong ke dinding, seolah jiwanya sudah mati sejak tawaran 10 miliar itu hangus. Biarkan dia pergi, bisik Raras. Dia satu-satunya yang waras di antara kita. Nindi membuka pintu, cahaya matahari sore yang menyilaukan masuk. Ia menoleh sekali lagi, menatap cincin emas di jari ayahnya, cincin yang menjadi awal dari semua kekacauan ini. Jual cincin itu, ya, kata Nindi sebagai salam perpisahan. Jual cincin itu dan perbaiki atap rumah ini. Berhenti memegang simbol cinta yang sudah lama mati. Pintu tertutup.
Nindi pergi. Adrian tinggal berdua dengan Raras dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada happy ending. Tidak ada panti asuhan yang dibangun bersama. Randi di penjara, tapi kejahatannya telah berhasil menghancurkan ikatan keluarga itu selamanya. Adrian menatap cincin di jarinya, lalu dengan perlahan melepaskannya. Di balik kilau emas dan rubi itu, kulit jarinya terlihat pucat dan berbekas, tanda bahwa cincin itu telah terlalu lama mencekik aliran darahnya. Ia meletakkan cincin itu di meja kayu yang lapuk. Itu bukan lagi simbol kemenangan, melainkan nisan bagi sebuah keluarga yang gagal diselamatkan oleh kebenaran. Kisah ini berakhir dengan dinginnya realitas. Randi mendekam di penjara, namun kemenangan hukum itu harus dibayar mahal dengan hancurnya sisa-sisa ikatan keluarga Adrian. Nindi memilih pergi meninggalkan ayah yang pengecut dan ibu yang masih terbelenggu kepahitan masa lalu, membuktikan bahwa luka pengkhianatan selama 20 tahun terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan sebuah vonis pengadilan atau tawaran uang miliaran. Hikmah terbesar yang menampar kita adalah bahwa harta, tahta, dan gengsi keluarga yang dibangun di atas pondasi kebohongan pada akhirnya hanya akan mewariskan penderitaan dan kesepian. Keadilan memang bisa ditegakkan di mata hukum, namun keutuhan keluarga dan kedamaian hati adalah sesuatu yang harus dijaga dengan ketulusan dan keberanian, bukan dikorbankan demi status sosial. Perlu diingat bahwa kisah ini adalah fiksi yang dirancang serealistis mungkin agar kita dapat memetik pelajaran berharga darinya tentang bahaya keserakahan dan pengecutnya hati manusia. Terima kasih banyak telah menyaksikan kisah penuh gejolak emosi ini hingga tuntas.